sudah 6 tahun, kalau manusia ini udah masuk SD ya pemirsa ya. Baik, jadi malam hari ini spesial karena kita akan merayakan 6 tahun Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Dan sekali lagi Kamu Bisa ini merupakan program kerjasama antara Hope Channel Indonesia dengan ASI atau Adventist Layman Services and Industry yang merupakan perkumpulan profesional dan juga pebisnis awam Advent. Dan pada malam hari ini saya Tamara Syanto tidak sendirian, saya sudah bersama dengan dua founder Kamu Bisa di studio. Ada Pak Guntur Siboro. Halo Pak Guntur, selamat malam. Halo Kak Tamara, selamat malam semua pemirsa di seluruh Indonesia bahkan di mancanegara. Luar biasa. Selamat malam Pak Guntur, selamat datang. Ada juga Pak Rekson Nainggolan. Halo Pak Rekson. Halo, selamat malam Kak Tamara. Selamat malam semuanya. Luar biasa. Oke, jadi malam hari ini kita akan berbincang-bincang dan kita mungkin bisa look back ya. Aduh, 6 tahun itu bagaimana kisahnya ya. Oke. Nah, pada malam hari ini juga saya juga bersama dengan para narasumber ahli yang ada di Zoom. Sudah bersama dengan kita ada Dr. Insinyur Johana Taribuka dari Universitas Patimura Ambon. Halo Bu Johana, selamat malam. Ya, selamat malam Ibu Johana. Masih mute. Masih di mute Bu Johana? Oke, baik, gak apa-apa, nanti kita lanjut lagi. Selamat malam. Oke. Selamat malam pemirsa. Selamat malam Bu Johana. Oke, selamat datang Bu Johana. Sudah bersama dengan kita juga ada Insinyur John Lee Warren dari Universitas Manokwari, Papua. Halo Pak John Lee, selamat malam. Selamat malam, selamat ulang tahun Hope Channel Indonesia, khususnya program Kamu Bisa. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak John Lee. Jadi pemirsa, hari ini kita spesial ya. Kita punya narasumber dalam studio dan juga di dalam rekaman kita, virtual kita. Jadi nanti bersama-sama kalau misalnya pemirsa ada pertanyaan atau mau wish juga yang kita mau bacakan dalam kolom komentar, boleh saja ditaruh dalam kolom komentar kita. Baik, kita langsung saja menyaksikan video perjalanan Kamu Bisa sama 1 tahun yang lalu. Dipersilahkan. Puji syukur kepada Tuhan. Panjang 1 tahun terakhir, Kamu Bisa terus menghadirkan berbagai tayangan yang tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menginspirasi masyarakat untuk melihat peluang, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam perjalanan tersebut, kami telah menyajikan beragam topik dari berbagai bidang, di antaranya makanan dan minuman. Pertanian. Lingkungan. Jasa. Peternakan. Setiap tema dikemas secara praktis dengan harapan dapat menjadi bekal pengetahuan sekaligus membuka kesempatan usaha bagi siapa saja yang ingin mulai berkarya. Kami berharap setiap tayangan tidak berhenti sebagai informasi semata, tetapi menjadi inspirasi yang mendorong lahirnya ide, keterampilan, dan peluang usaha yang membawa manfaat bagi keluarga maupun masyarakat. Wah, pemirsa, bukan sebuah perjalanan yang singkat ya. Kalau tadi tayangannya sudah berbagai macam industri kita sudah diskusikan di sini. Nah, sekarang nih mumpung sudah bersama dengan founder, kita langsung tanya-tanya aja nih pemirsa. Pak Guntur, saya pengen tahu nih Pak, sebenarnya apa sih latar belakang untuk Kamu Bisa ini Pak dari awal? Iya, ini Kak Tamara hari ini begitu luar biasa ya, 7 Juli 2026. Ya. Tayangan kita pertama 7 Juli 2020. Mungkin Mantap. kalau kita bisa ingat 2020 itu
awal dari COVID iya, ya. betul. Jadi ketika COVID terjadi banyak orang terkena dampak ya. Satu-satunya atau tiga-tiganya aktivitas yang bisa dilakukan pertanian, peternakan, perikanan, UMKM mungkin ya. Nah, oleh karena itulah kita memulai acara ini. Karena ketika itu banyak orang kena PHK, banyak orang tidak tahu mau melakukan apa-apa. Nah, terpikir untuk bisa memberikan inspirasi, edukasi, ruang untuk bisa orang termotivasi. Nah, inilah acaranya kenapa kita buat ketika itu. Wow. Oke, jadi sekarang mau ke Pak Rekson nih. Jadi awal mulanya itu berapa tim sih Pak yang terbentuk nih untuk pertama kali gitu? Awalnya kita cukup banyak ya, tapi banyak yang terpanggil, hanya sedikit yang terpilih. Yang tinggal itu lama itu berdua dengan Pak Guntur, hostnya ganti-gantian gitu. Dan itu kan masa COVID ya, orang takut keluar rumah, takut. Iya. Jadi waktu awal-awal itu kita udah datang nih dari jauh ini ya, nggak dengan biaya sendiri dan lain-lain. Nyampe di sini itu setengah diterima karena dibilang nggak boleh masuk, harus swab test dulu. Iya, betul. Nah, swab test ini kita harus nunggu tim swabnya untuk swab, jadi kita harus datang 1 jam sebelumnya, kemudian di swab. Ini hidung kayaknya kanan kiri udah ditusukin terus. Habis itu harus nunggu lagi setengah jam hasil swabnya, dicek, oke, aman, baru boleh masuk. Dan kemudian pakai masker. Iya. Bukan hanya masker, tapi apa namanya, kayak cadar yang transparan begitu ya. Itu bertahun-tahun awalnya itu, tapi puji Tuhan kita bisa konsisten. Puji Tuhan. Jadi demi untuk memberikan informasi yang luar biasa buat pemirsa harus melewati berbagai macam kerintangan ya Pak, kita bisa bilang ya. Nah, kata kamu bisa tersendiri ini karya Mulia Bisnis ini datang dari Pak Guntur atau sama Pak Rekson atau bagaimana? Oh, ini kita diskusikan bersama-sama. Kalau boleh dibilang malah pimpinan Hope Channel pertama kali menyampaikan ya, kamu bisa itu kan sebuah statement yang sederhana, Betul. positif, dan bisa memotivasi orang. Ya. Betul. Karena kamu bisa, ya, siapapun bisa, maka ini sebuah statement yang luar biasa ya. Nah, ditambah dengan karya mulia ya. Jadi dalam hidup itu, bisnis itu bukan hanya mencari keuntungan, tapi juga berkarya ya bagi orang lain, menjadi manfaat bagi orang lain. Jadi ini gabungan antara bagaimana usaha atau karya bisa dilakukan untuk menghasilkan uang, pendapatan, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Oh, wow, oke. Jadi memang sudah ada filosofinya sendiri pemirsa ya. Jadi kalau bisa ini bukan cuma nama doang, tapi memang sudah ada, dan ini untuk kita semua untuk bisa lebih mengerti tentang bisnis itu sendiri. Oke, nah sekarang saya mau ke Pak Rekson juga nih, Pak. Kira-kira tantangan selama 6 tahun ini tuh yang Bapak bisa bagikan kepada kita tuh apa sih Pak dalam mulai kamu bisa ini Pak? Ini tantangan terutama itu konsistensi ya. Iya. Memulai itu mudah, tapi mempertahankan itu sulit ya. Iya. Setiap minggu ini beliau ini Pak Guntur yang paling banyak di belakang layar untuk mempersiapkan narasumber ahli dengan narasumber praktisinya, harus dihubungin. Lalu kemudian beberapa hari sebelum tayang, seminggu sebelumnya kita harus briefing mereka, bicara tentang programnya, dan kemudian juga kita bicara dengan Hope Channel sendiri, bagaimana rundown-nya. Dan menurut saya yang paling sulit itu adalah bagaimana ini supaya konsisten. Dan untuk catatan, seingat kami hanya sekali ini tidak live. Waktu itu COVID benar-benar semua kru Hope Channel dirumahkan gitu ya, sakit waktu itu, dan itu akhirnya tidak bisa live. Mungkin ada beberapa waktu tahun baru mungkin yang berdekatan itu mungkin, tapi ini setiap minggu konsisten live. Ini tidak mudah untuk organizer ini. Saya pikir Pak Guntur di sini kita harus sangat salut, beliau bisa konsisten selama 6 tahun, dan kita harapkan ini akan berlanjut ya. Many more program yang akan datang lagi. Luar biasa. Nah, sekarang tadi tantangan sekarang yang paling berkesan Pak selama 6 tahun, boleh Pak dibagikan, nanti Pak Rekson juga boleh Pak. Ya, kalau paling berkesan sih memang ketika COVID ya. Jadi ketika COVID itu perjuangan untuk menjalankan program ini begitu luar biasa ya. Bagi kita yang datang ke host ya. Sekarang Kak Tamara jadi host ya. Wah, saya dan Pak Rekson bisa lebih tenang ya. Dulu kami yang datang Ya, dan beberapa gantian orang lagi yang datang setiap minggu jadi host. Jadi ini tentunya berkesan. Tapi kalau boleh diingat, dan mungkin Pak Rekson juga ingat ya,
salah satu narasumber kita namanya Pak almarhum Pak Marki Sumampo. Iya, iya. Dia bahkan bisa, bukan bisa lah, ya, tanpa memberitahu kita, dia live dari ruang rumah sakit, Wah. ya, live, dan tidak lama beberapa waktu kemudian akhirnya beliau meninggal ya. Jadi kita bisa bayangkan ya, mungkin kalau tadi Pak Rekson katakan konsistensi, komitmen ya. Kalau saya dikatakan tadi komitmennya tinggi, saya lebih merasa Pak Marki almarhum ini lebih tinggi lagi ya. Mungkin beliau tidak lama jadi narasumber kita, hanya beberapa bulan ya. Tapi bahkan di kesempatan yang begitu susah pun dia nggak memberitahu bahwa saya sedang sakit. Siap ya. Tapi kemudian kita lihat loh, kok di layar seperti ada kabel-kabel ya. Ternyata beliau sakit dan tak lama kemudian beliau meninggal dunia ya. Jadi ini yang mengharukan. Nah itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang ya, yang mengharukan adalah kita melihat banyak narasumber dari berbagai tempat yang mau untuk bisa menjadi narasumber di Kamu Bisa ya. Artinya kalau tanpa kerjasama dari banyak pihak, walaupun kita punya komitmen, katakanlah sebagai pengarah acara, tapi nggak ada kerjasama dari berbagai pihak, ini nggak mungkin terjadi. Betul. Ini semua campur tangan tim ya Pak ya. Nah sekarang saya penasaran nih, karena Pak Guntur kan base-nya di Tangerang, terus Pak Rekson base-nya sekarang lagi di Sumatera Utara nih. Bagaimana dalam 1 tahun ke depan ini ya, 1 tahun belakang ini ya Pak Rekson ya, bagaimana Bapak bisa memanage waktu Bapak dalam pekerjaan dan juga bisa untuk in charge lah di Kamu Bisa ini Pak? Ya, kita sih komit ya, apa yang bisa kita lakukan kita akan komit. Ini 6 tahun itu saya katakan tadi itu sebuah waktu yang kalau anak-anak dia sudah harus berdiri. Bukan hanya berdiri tapi berlari ya, berlari. Apa namanya, anak SD itu biasanya daftar. Nah kita harapkan nanti ke tahun ke depan ini banyak program-program yang lebih baik lagi memotivasi. Kalau ditanya ya, saya bahkan salah seorang narasumber kita bercerita bahwa mengatakan bahwa salah seorang pejabat negara pernah menelpon beliau dan mengucapkan terima kasih atas tayangan Kamu Bisa yang dilakukannya. Jadi saya pikir kita merasa bahwa ini merupakan berkat bagi banyak orang. Jadi apresiasi seperti ini walaupun sederhana kita bisa rasakan bahwa berguna. Bahkan dari luar negeri, dari Malaysia, mereka juga menyaksikan bahwa tayangan Kamu Bisa ini merupakan sebuah program acara yang sangat baik untuk dilanjutkan ke depannya. Dan ternyata impact-nya pun yang kita nggak bisa expect ya. Ternyata udah sampai orang-orang pun, dan sampai saya pun personal, kan saya aja sudah join 3 tahun ya Pak Guntur dan Pak Rekson ya. Teman-teman saya pun ternyata kalau saya repost juga mereka kayak nonton dan mereka senang dengan kayak, oh ada ya ekoenzim buat Gen Z, itu kan hal yang baru ya Pak ya, ekoenzim dan lain. Jadi banyak yang juga terberkati dengan kita punya program, jadi luar biasa. Nah sekarang untuk Pak Guntur dan Pak Rekson, saya pengen Pak Rekson sama Pak Guntur kasih satu topik yang kira-kira menurut Pak Rekson sama Pak Guntur yang sudah kita bikin itu yang mungkin bisa impact untuk UMKM Pak. Boleh Pak Guntur dulu? Ya, kalau dilihat 6 tahun ini mungkin udah hampir 150 episode ya. Sudah begitu banyak. Kalau di pertanian rasanya udah hampir semua ya. Mungkin jangan-jangan tinggal tanaman ganja yang belum kita cover ya, yang nggak berguna ya. Peternakan sudah kita cover, perikanan kita cover, UMKM begitu banyak ya. Betul. Menurut saya ke depan adalah dan kita sudah lakukan dalam tahun ini, kita mendidik, memotivasi UMKM khususnya atau karya pertanian dan lain-lain. Itu bukan hanya masalah produknya, tapi bagaimana memasarkannya, dan trennya adalah memang digital marketing ya. Nah ini mungkin yang perlu kita PR untuk tambahkan ya. Banyak orang berkarya tapi ketika menjual atau menyampaikan karyanya itu pada zaman ini itu memang yang paling efektif itu digital marketing. Jadi ini mungkin pengetahuan ini yang perlu kita tambahkan lebih banyak, topik-topik seperti ini. Betul. Sehingga apapun produknya, apapun jasa yang mau disampaikan, pertanian kah, perikanan, peternakan, UMKM, itu bisa dipasarkan atau dibuka pasarnya lebih lebar kalau menggunakan digital marketing. Kalau enggak nanti pasarnya kan mantap. Hanya sekitar ya. Jadi mungkin ini yang perlu menurut saya beban saya untuk bisa
memperluas pasar. Mantap. Terima kasih Pak Guntur. Bagaimana dengan Pak Rekson, Pak? Ya, kalau dibilang mau menarik, semua menarik. Kadang-kadang sulit bagi kita untuk mengatakan yang mana yang lebih menarik. Biasanya kan di seminggu sebelumnya itu sudah ada briefing ya. Dan ketika misalkan saya ikutin briefing itu yang paling terpengaruh itu bukan pemirsa. Saya yang waktu itu jadi host yang duluan terpengaruh. Coba ini Tamara, ya ada yang satu cerita yang menarik menurut saya. Menurut saya sangat mengharukan, simple tapi itu bisa kalau seandainya semangatnya bisa kita tiru, itu sebenarnya tidak akan ada alasan untuk menjadi menganggur. Seorang ibu di Jakarta waktu itu yang menjadi narasumber praktisi, dipecat dari Jakarta, pulang ke salah satu kota di Jawa Tengah yang di sudut mana kita juga nggak terlalu banyak. Dia hanya melakukan sederhana, dia ambil kelapa lalu dicampur dengan jelly di dalamnya, diisi jelly di dalamnya dan dijual di kota itu. Dan dia dapat gaji penghasilan jauh, kalau menurut pengakuan dia, berkali-kali lipat daripada gaji dia di Jakarta. Single mother. Kenapa dia pulang waktu itu? Karena memang dia anggap orang tuanya atau keluarganya ada di sana, dia pikir dia memilih untuk pulang, dan hanya dengan usaha kelapa diisi dengan jelly, dibungkus, dijual. Dia dapat penghasilan jauh lebih banyak daripada menjadi seorang pekerja yang kelihatannya rapi, cantik-cantik, tapi secara penghasilan justru penjual kelapa yang di sana itu lebih banyak penghasilannya. Jadi saya pikir kalau kita perhatikan ya, cerita-cerita ini bukan hanya sekedar program. Yang kita sajikan itu sebuah cerita perjuangan kehidupan yang akan dapat memotivasi banyak orang, saya pikir. Makanya kalau contohnya mereka bisa, pasti itu juga pasti bisa gitu ya Pak. Nggak ada alasan buat tidak memulai kan. Kamu bisa. Ya benar, kamu bisa. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Guntur dan Pak Rekson. Ini pemirsa benar-benar sebuah sharing yang luar biasa buat saya juga pribadi ya. Jadi kita akan sama-sama sharing lagi nih, tapi kita akan sama-sama melihat tayangan favorit Kamu Bisa. Terfavorit bagi pemirsa, dipersilahkan. Dalam 1 tahun terakhir, program Kamu Bisa menghadirkan berbagai inspirasi bisnis dari yang sederhana hingga yang luar biasa manfaatnya. Dan ini dia top 3 yang sering bikin orang bilang, ini ternyata keren juga ya. Top 3 sorghum. Ini dia si hidden gem, pengganti nasi yang lebih sehat, tinggi serat, dan bebas gluten. Cocok buat kamu yang mau hidup sehat tanpa ribet. Top 2, mengkudu. Yes, yang baunya sering dihindari banyak orang, tapi justru disitulah kekuatannya. Bagus buat imun, tekanan darah, dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kadang yang gak enak justru paling dibutuhin. Top 1, kunyit hitam. Yang jarang dilirik, tapi ternyata powerful banget. Antioksidannya tinggi, bantu lawan radang, dan bikin badan lebih fit. Kecil, gelap, tapi efeknya gak main-main. Itu dia 3 tayangan terfavorit Kamu Bisa versi pemirsa Hope Channel Indonesia. Di tahun yang ke-6 ini, yuk terus lanjutkan langkah kecil kita, karena setiap perubahan harus dimulai dari sekarang. Kamu Bisa, karya mulia, bisnis luar biasa. Luar biasa. Udah ada top 3 nih pemirsa untuk tayangan terfavorit, dan sekarang kami juga sudah bersama dengan para narasumber praktisi yang sudah tadi ada ya. Sekarang sudah bersama dengan kita, ada Pak Yatono dari Jogja. Halo Pak Yatono, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Yatono, selamat bergabung Pak Yatono. Lalu ada juga Pak Anung nih untuk episode Mengkudu ya Pak ya. Halo Pak Anung, selamat malam. Selamat malam, selamat datang di Hope Channel. Selamat ulang tahun ya. Luar biasa, selamat bergabung. Siap, selamat bergabung Pak Anung dan Pak Yatono. Sebelumnya kami mengucapkan selamat karena sudah menjadi tayangan terfavorit nih bagi pemirsa Kamu Bisa. Dan saat ini saya pengen sedikit kulit-kulit sedikit ya Pak Yatono dan Pak Anung. Mungkin kayak ke Pak Yatono dulu nih. Secara singkat boleh nggak Pak Yatono saya bagikan kepada kami perjalanan bisnis kunyit ini dari awal hingga saat itu seperti apa sih Pak Yatono, dipersilahkan. Oh ya, sebelumnya terima kasih waktunya diberikan pada saya. Awal perjalanan bisnis saya di pembibitan kunyit hitam yaitu 6
tahun yang lalu itu saya itu belajar menanam porang, dan ternyata karena belum tahu cara dan nggak ada mentornya, saya gagal. Nah, kemudian kurang lebih saya nanamnya itu 500 meter itu semua gagal karena yaitu mati dan rusak. Kebetulan barengan dengan waktu itu saya punya teman namanya Budia, itu dia budidaya untuk memulai bibit kunyit hitam. Jadi 6 tahun yang lalu itu harga bibit kunyit hitam itu satu rimpangnya itu 1 kilonya itu 5 juta. Nah, kemudian Bu Sumarsia itu memulai bisnisnya, lalu disemai dan banyak yang tumbuh, kemudian dijualnya dengan kondisi sangat lancar dan cepat. Karena Budia itu tahu kondisi saya saat itu bangkrut, kemudian saya silaturahmi ke sana. Dengan itu saya awalnya untuk belajar menjadi reseller. Jadi awal di kunyit hitam itu saya menjadi reseller dengan bantuan dan mentor Bu Dia itu saya selama 2 tahun jadi reseller dan menjadi istilahnya penjual paling laris itu. Kemudian selama 2 tahun itu saya lalu ingin belajar untuk membiakkan sendiri. Jadi istilahnya saya langsung membeli kunyit hitam yang masih berwujud kunyit rimpangnya itu. Setelah itu saya mencoba untuk membuat bibitnya itu, jadi bibit supaya tumbuh dan jadi banyak bibitnya itu. Kemudian lama-lama saya juga punya inisiatif, saya ingin mengembangkan pembibitan yang lainnya seperti kacang amayon, kacang sancaici, juga talas Jepang Satoimo, juga melati Belanda, jahe wulung dan lain-lain. Jadi di samping saya belajar itu karena kunyit hitamnya sudah banyak, terus saya merambah ke bisnis yang lainnya untuk melengkapi. Jadi supaya karena saya kan fokusnya di pembibitan. Betul. Jadi kalau udah banyak yang punya bibit kan otomatis saya harus punya bibit yang lainnya supaya pelanggan-pelanggan atau customer saya punya bibit yang baru lagi. Jadi sampai saya sekarang ini saya geluti ini yang pembibitan ini seperti kunyit hitam sama kacang amayot, kacang sancaici, jahe wulung, melati Belanda dan lain-lain. Begitu awal perjalanan itu, jadi saya prosesnya dilalui dengan hampir 6 tahun sampai sekarang. Wah. Begitu Mbak, terima kasih. Luar biasa Pak Yatono, berawal dari 1 jadi sekarang melebar ya ke berbagai macam pertumbuhan pertanaman lainnya ya Pak. Terima kasih banyak Pak Yatono. Sekarang saya mau ke Pak Anung nih Pak. Bagaimana Pak terkait Mengkudu nih Pak? Bagaimana awal perjalanan bisnisnya secara singkat nih sehingga saat ini? Dipersilakan Pak Anung. Terima kasih Amanda. Selamat malam, Daniel dan Mirsa. Awal mula saya bisnis Mengkudu sebetulnya bukan langsung ya, karena pengalaman pribadi saja. Saya sakit pinggang dan itu lama ya, kalau nyopir antar provinsi ini terasa sekali di pinggang. Lalu saya pakai ya besok ya nyaman nyopir lagi. Nanti nggak berapa lama, 1 jam 2 jam seperti itu lagi. Bahkan waktu mau tidur itu pun sulit sekali ya, karena terasa sakit di pinggang. Akhirnya saya konsumsi Mengkudu karena memang sudah punya 1 tahun ya. 1 tahun ekstrak Mengkudu saya sudah punya. Ingat sudah punya lalu diminum. 1 minggu pertama itu sudah nyaman di pinggang. Kemudian minggu kedua sakit pinggang lenyap, hingga sekarang udah berapa tahunnya, mungkin sudah masuk tahun ketiga ini sudah lenyap. Tapi dalam 1 tahun pertama ini saya sambil promosi, dalam arti promosi
mengenalkan tentang khasiat mengkudu dari berbagai artikel saya kumpulkan di grup Facebook yang hingga sekarang anggotanya udah lebih dari 10.000 orang di Facebook Living Mengkudu. Di situ ada edukasi dan tata cara membuat refleksi pun saya ajarkan hingga anggota bisa praktek. Nah, seiring dengan praktek dan membuat atau meracik dengan berbagai macam rempah-rempah untuk mengurangi aromanya, saya juga banyak ketemu beberapa kawan-kawan yang mereka menyaksikan kalau ekstrak mengkudu itu bisa nikmat diminum. Nah, akhirnya saya tambahkan dengan rempah-rempah. Nah, dari situ karena memang rasanya enak, itu bisa disukai oleh banyak orang. Nah, sehingga saya untuk perizinan cara produksi. Sekarang juga masih. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Anung. Jadi memang perjalanan tidak mudah ya Pak ya untuk sampai saat ini ya, tapi memang terus-menerus mencoba terus hingga akhirnya sekarang luar biasa. Nah sekarang saya mau ke Ibu Johana nih. Ibu Johana, saya ingin bertanya nih Ibu Johana, selama setahun terakhir nih Bu Johana, kira-kira program ini kan sudah bahas mengenai berbagai macam topik ya Bu Johana ya. Nah kira-kira apa pelajaran terbesar untuk teman-teman UMKM yang bisa Ibu lihat dari Kamu Bisa ini Pak? Bu, dipersilakan Bu Johana. Maaf, kurang jelas ya suaranya ya. Ini ada suara lain masuk ini. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar, Bu Johana? Ada suara masuk ini. Mungkin masih di mute, Bu Johana boleh di-unmute? Bagaimana? Saya tidak dengar Mbak karena ada suara yang mengganggu sekali. Iya. Oh, mungkin boleh teman ya, tim kami sedang coba cek. Sekarang mungkin saya ulang lagi ya Bu Johana ya. Nah selama setahun terakhir nih Bu Johana, kira-kira Bu Johana dengan program Kamu Bisa ini untuk teman-teman UMKM tuh apa mungkin benang merah yang bisa mereka dapatkan atau manfaat yang kira-kira UMKM bisa rasakan dengan program ini Bu Johana? Terputus suaranya Mbak. Oke, baik. Kami coba. Lagi di unmute. Oke, baik. Di unmute Mbak. Oke, siap. Kami coba ke Pak Rekson sama Pak Guntur dulu nih Pak. Kira-kira untuk UMKM nih manfaatnya apa ya Pak selama setahun ini dalam segi bisnisnya nih Pak Guntur, dipersilakan. Suara Mbak Tamara tidak terdengar. Oh iya. Ya, oke. siap. Kami sedang cek Bu Johana sebentar ya. Oh baik. Ya. Ya, jadi terima kasih Kak Tamara ya. Sebenarnya UMKM ini kan yang paling ingin kita sampaikan kepada mereka adalah keyakinan. Ya. Karena banyak dari mereka ini sebenarnya masalah survival ya. Betul. Masalah survival. Tapi meyakinkan mereka bahwa ini mampu untuk dikembangkan. Tadi contoh Pak Anung ya, banyak masalah ya. Nah, dengan melihat acara di Kamu Bisa, mudah-mudahan mereka terinspirasi bahwa masalah-masalah itu bisa diselesaikan ya. Nah itu salah satu kenapa menurut saya Kamu Bisa ini sangat penting untuk kita sampaikan. Artinya ya kalau si Anu bisa ya kamu juga bisa ya. Jadi nah itulah yang ingin disampaikan. Yang kedua tentunya adalah mudah-mudahan UMKM bisa mengembangkan pasarnya dengan digital marketing ya. Jadi kita semua sudah terbiasa sebenarnya dengan e-commerce ya. Nah, bagaimana bisa riding the wave atau bisa menunggangi kemudahan untuk mendapatkan barang atau jasa atau produk dari tempat lain melalui digital marketing. Jadi mungkin ini dua hal yang menurut saya mudah-mudahan acara Kamu Bisa tetap relevan terus dan konsisten untuk bisa memberikan inspirasi, memberikan ruang belajar, edukasi bagi UMKM khususnya. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Guntur. Nah sekarang saya mau coba kembali lagi menyapa Bu Johana ya. Bu Johana, apakah suara saya sudah terdengar Bu? Sudah Mbak Tamara, terima kasih. Luar biasa. Jadi Bu, tadi sudah dibantu sama Pak Guntur, tapi saya pengen tahu juga nih dari Bu Johana, kira-kira selama setahun ini nih Bu, apa yang bisa kita, teman-teman UMKM bisa rasakan nih dengan adanya program Kamu Bisa? Dipersilakan nih Bu Johana. Ya, terima kasih Mbak Tamara. Saya kira banyak sekali
yang diperoleh dari acara Kamu Bisa ini bagi para pengusaha mikro kecil menengah ini, di antaranya mereka bisa berkolaborasi dengan acara Kamu Bisa ini, sehingga apa yang menjadi kebutuhan mereka itu perlahan-lahan bisa didapatkan. Kemudian mereka punya, dengan adanya siaran Kamu Bisa ini, UMKM ini bisa bertumbuh dengan adanya informasi-informasi atau masukan-masukan dari narasumber ahli, sehingga bisa mengembangkan usaha mikro kecil menengah mereka ini ke depan, dan ada value, ada nilai yang mereka terima dari siaran ini, dan tidak menutup kemungkinan mereka juga harus berkreasi, tidak merasa puas dengan apa yang sudah mereka dapat sekarang, tetapi mereka mengembangkan diri dengan adanya siaran yang diterima, ada masukan-masukan yang mereka terima, sehingga mereka dapat mengembangkan diri, sehingga ini menjadi usaha kecil menengah ini bisa mengembangkan diri lagi, lebih besar lagi, lebih maju lagi dengan adanya siaran Kamu Bisa ini. Luar biasa. Terima Ibu kasih, Johana. Mbak. Terima kasih banyak Johana, sangat-sangat appreciate dengan wish-nya tadi ya Bu ya. Sekarang saya mau ke Pak Johnly nih, Pak Johnly. Nah, Pak Johnly, saya sekarang mau bertanya nih, kira-kira Pak Johnly, kesalahan yang sering teman-teman UMKM lakukan pada saat membangun bisnisnya itu apa sih Pak Johnly? Dan mungkin bisa boleh bagi tips and triknya agar naik kelas tuh bagaimana Pak Johnly? Dipersilahkan. Ya, UMKM ini sebetulnya rentan terhadap kegagalan, ya, terutama mereka yang startup, ya, yang kita sebut dengan start your business, artinya baru mau memulai, lalu tergoda untuk mau cepat maju, tanpa memperhitungkan dengan cermat 3K yang menjadi asas dalam bisnis, yaitu bagaimana menciptakan produk yang secara kontinu itu tetap bisa dihasilkan, lalu taat pada kualitas dan taat pada kuantitas. Jadi 3K ini artinya kuantitas, kualitas maupun kontinuitas. Nah, ini yang kadang-kadang dilalaikan oleh para pelaku bisnis, sehingga ketika ada pemesanan dari pelanggan dalam jumlah yang banyak, dia tidak mampu untuk penuhi. Kemudian tidak secara terus-menerus. Jadi ketika dibutuhkan, produknya tidak tersedia. Nah, ini yang barangkali perlu dicermati oleh para pelaku usaha untuk harus konsisten. Makanya lewat program Kamu Bisa ini, kita mengedukasi mereka, memberikan motivasi agar mereka betul-betul konsisten dalam menjaga produk ini, agar konsumen itu tidak akan berpindah ke tempat yang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang penting juga adalah kami melihat ada banyak pelaku usaha yang startup ini yang tidak begitu cermat dalam menghitung ongkos produksi dan juga menentukan harga jual, sehingga marginnya menjadi sangat kecil. Dan ini juga salah satu penyebab sehingga dia tidak bisa bertahan lama, ya, tidak bisa bertahan lama. Pebisnis itu kan akan terus bertahan kalau seandainya marginnya cukup besar dan menjamin dia untuk terus menikmati profit dalam jangka panjang. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Guntur tadi, jadi harus betul-betul menguasai pasar secara digital, sehingga memudahkan dia dan akan tercapai pemasaran yang sangat efisien. Demikian. Wah, terima kasih banyak Pak Johnly untuk ilmunya ini, buat saya juga luar biasa. 3 kata jangan lupa ya pemirsa ya, untuk selalu take notes untuk kedepannya. Baik, sekarang saya mau ke Pak Anung nih, Pak Anung. Pak Anung selaku pelaku usaha nih Pak, kira-kira melihat program Kamu Bisa ini apa sih Pak manfaat yang bisa Bapak rasakan untuk program ini? Dipersilahkan Pak Anung. Terima kasih. Aku bisa, kita bisa ya. Artinya ini membuat suatu semangat yang luar biasa bagi pemirsa, terutama mereka-mereka yang terjadi suatu kebuntuan, sudah ingin berpikir tentang apa, tetapi nggak punya ide. Dengan sumber daya alam kita sangat luas sekali.
Nah, di dalam program Kamu Bisa, teman-teman yang akan berbisnis ataupun sudah menjalankan usaha meskipun mikro, mereka banyak pilihan, kemudian banyak inspirasi setelah melihat dari program Kamu Bisa, sehingga mereka mulai berpikir, bersemangat, kemudian merealisasikan. Nah, ini menarik sekali, apalagi dengan adanya diskusi online semacam ini, seperti yang disampaikan Pak Dorndi tadi, saya sangat-sangat appreciate sekali ini. Ini betul-betul, ini kunci ya, bukan sekedar kita punya produk, tetapi latar belakang produk ini betul-betul ini krusial sekali. Ketika pasokan kontinuitasnya berhenti, pasar tidak terlayani, otomatis pelanggan akan kabur ya mencari tempat yang lain atau produk yang lain. Terima kasih, ini luar biasa sekali. Pak John Lee, terima kasih mengingatkan kami sebagai pelaku usaha kecil untuk memperhatikan pesan kelihatannya sederhana, hanya 3 item tadi, tapi itu benar-benar kunci. Betul. Begitu ini tidak kita perhatikan, tumbang sudah. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Anung. Sekarang saya mau dengar dari Pak Yatono nih Pak. Bagaimana Pak manfaat yang Bapak bisa lihat untuk program Kamu Bisa ini Pak? Dipersilahkan. Kalau program tayangan Kamu Bisa bagi saya sangat bermanfaat sekali karena bisa menjadikan sarana pemasaran bisa lebih luas jangkauannya. Nah, karena ini YouTube-nya itu saya kirimkan ke komunitas saya, ke pelanggan saya. Jadi mereka itu langsung beli produk saya. Bagi untuk diajari juga untuk pembelajaran tentang bisnis yang sangat mudah dan simpel, dari modal yang sangat terjangkau dan relatif sangat murah dan mudah bagi yang pemula. Jadi bagi saya sangat bermanfaat sekali program ini. Terima kasih Pak Tamara. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Yatono dan Pak Anung, dan memang ternyata memang bermanfaat ya buat kita semua program ini. Jadi memang kedepannya diharapkan ada terus ya Pak ya programnya ya. Jadi bisa menjadi inspirasi bagi banyak masyarakat Indonesia dan lebih lagi mungkin di mancanegara. Baik, sekarang kita kan setiap Kamu Bisa tuh punya games namanya UIKB, Uji Ilmu Kamu Bisa. Biasanya nanti kita tuh akan wawancara ke teman-teman di luar. Nah, tapi saat ini karena sudah bersama dengan kita ada Pak Guntur dan Pak Rexon di studio, ada juga Pak Yatono, Pak Anung dan Pak Joni sama Ibu Johana juga di virtual ya. Jadi saya mau mengajak main games nih sekarang bersama dengan narasumber yang ada, oke? Jadi sekarang nggak boleh lihat Pak Guntur, ini ada jawabannya. Oke, jadi tapi sebelum itu kita akan masuk lagi ke video terlebih dahulu ya. Dipersilahkan. Luar biasa pemirsa, itu tadi tayangan UIKB yang sudah kita compile selama setahun ini. Dan sekarang kita mau main lagi nih sekarang di studio dan di virtual, oke? Siap-siap Pak Rexon ya, Pak Rexon. Nah, kita akan bermain siapakah aku nih Bapak Ibu sekalian. Jadi aku akan kasih info dan update-nya dan ciri-cirinya, nanti boleh dijawab itu apa, begitu ya. Saya mau mulai dari Pak Rexon dulu nih Pak Rexon ya. Siap Pak Rexon? Siap. Oke. Siapakah aku? Aku merupakan salah satu tanaman pangan yang mulai dilirik sebagai pangan masa depan. Aku bebas gluten. Sorghum. Wah. Kenapa langsung sorghum, Pak?
Ya, saya soalnya ikut juga dalam tayangan Sorghum. Langsung tahu. narasumber. Jadi Langsung narasumber. tahu. Oke. 100 buat Pak Rekson. Terima kasih banyak. Luar biasa. Sekarang saya mau ke Ibu Johana dulu ya, Bu Johana ya. Bu Johana siap, Bu Johana? Ya, Oke. Siapakah aku? Aku masih satu keluarga dengan rempah-rempah dapur. Warna bagian dalam tubuhku tidak kuning, melainkan lebih gelap. Aku banyak dimanfaatkan sebagai bahan herbal dan minuman kesehatan. Siapakah aku, Bu Johana? Clue? Oke, mau clue lagi, Bu? ya. Oke, boleh. Clue-nya, teman-teman. Kita akan kasih lihat fotonya sebentar. 3, 2, 1. Oke, apa itu Bu Johana? Depannya K apa? Bu? Kapulaga. Apa? Kapulaga katanya. Kapulaga. Bukan. Iya, belum tepat jawabannya, Bu. Kunyit hitam ya, Bu ya. Gak apa-apa. Terima kasih Bu Johana, luar biasa. Terlalu jauh, Mbak. Kelihatan. Nanti kita bikin lebih dekat ya, Bu ya. Oke, sekarang saya mau ke Pak Guntur nih, Pak Guntur. Siapakah aku? Aku memiliki daun yang tebal dan penuh gel. Aku sering digunakan dalam produk perawatan kulit dan rambut. Selain kosmetik, aku juga bisa diolah menjadi minuman yang menyegarkan. Siapakah aku? Duh, kok lupa ya. Ini biasanya di rambut-rambut, Pak, Ya, biar rambutnya ya. lebat. Dimulai dengan L. lidah buaya. Yeay, betul. Ini karena 100. nggak punya rambut jadi. Terima kasih Pak Guntur. Sekarang ke Pak Anung ya. Pak Anung siap ya, Pak Anung ya? Pak Anung siap, Pak Anung? Ya, siap. Oke, mantap. Siapakah aku? Nih agak panjang nih, maaf ya Pak ya. Banyak orang yang menghindariku karena aromaku yang sangat khas. Walaupun begitu, aku sudah lama dimanfaatkan sebagai tanaman herbal. Aku sering diolah menjadi jus atau ekstrak kesehatan. Siapakah aku, Pak Anung? Iya. Betul, itu dia yang ada di foto. Yes. Terima kasih Pak Anung, 100 buat Pak Anung. Lanjut ke Pak Jonli ya. Pak Jonli, siap Pak Jonli? Siap. Oke, siapakah aku, Pak Jonli? Daunku kecil-kecil, tapi kandungan giziku sangat tinggi. Aku sering dijuluki sebagai salah satu superfood, dan aku dapat diolah menjadi teh, kapsul, hingga bubuk. Siapakah aku? Daun kelor. Yes, 100! Luar biasa. Keren-keren loh narasumber kita pada hari ini ya. Terima kasih banyak Pak Jonli. Sekarang saya mau ke Pak Yatono ya. Pak Yatono siap? Siap. Oke. Siapakah aku? Aku bukan tumbuhan, tapi aku sangat membantu mengurangi sampah organik. Aku sering dimanfaatkan sebagai pakan ikan dan unggas karena kandungan proteinku tinggi. Siapakah aku? Maggot. Yes! Maggot. Betul. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Saya juga bikin. Para narasumber kita. Nah, nggak satu lagi, saya ada lagi satu lagi nih tentang mitos atau fakta. Jadi kalau saya bacakan satu fakta dan menurut Bapak Ibu itu mitos, langsung aja bilang oke, itu mitos. Atau kalau memang benar fakta, oke, itu fakta. Begitu ya, Bapak Ibu siap ya? Saya mau ke Ibu Johana dulu nih, Ibu Johana. Tahu merupakan sumber protein nabati yang baik dan dapat menjadi alternatif pengganti protein hewani. Fakta atau mitos, Bu Johana? Fakta. Yeay, luar biasa, betul, 100 untuk Bu Johana. Lanjutnya saya mau ke Pak Rekson. Markisa hanya bisa diolah menjadi minuman sirup. Mitos atau fakta, Pak? Mitos. Apa jawabannya pemirsa?
Yes, betul, mitos. Kenapa Pak? Kok bukan fakta Pak? Wah, dimakan juga enak itu. Makan sendiri juga bisa ya, nggak harus cuma pakai sirup ya. Banyak yang lain manfaatnya. Lanjut, mantap. Terima kasih banyak Pak Rekson. Lanjut saya mau ke Pak Yatono ya. Umbi Yakon dikenal memiliki rasa manis alami dan mengandung serat pangan yang cukup tinggi. Mitos atau fakta nih Pak? Fakta. Yes, 100 buat Pak Yatono, luar biasa. Terima kasih Pak Yatono, sudah jelas ya tadi ya. Oke, lanjut saya mau ke Pak John Lee nih, Pak John Lee. Tempe hanya cocok dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan kurang diminati luar negeri. Fakta atau mitos, Pak John Lee? Mitos, mitos, mitos. Jawabannya apa pemirsa? Betul. Mitos. Terima kasih Pak. Kenapa Pak? Kok bukan fakta nih Pak John Lee? Kenapa bukan fakta Pak John Lee? Faktanya tempe itu diminati oleh semua orang, siapapun dia di seluruh dunia. Betul. Saya juga kemarin makan tempe waktu di Amerika. Jadi disukai nggak cuma orang Indonesia ya Pak ya. Terima kasih Ya, Pak John Lee. Sekarang saya mau ke Pak Guntur nih Pak Guntur. Barley dan gandum adalah tanaman yang sama sehingga tidak memiliki perbedaan. Mitos atau fakta? Mitos. Kenapa Pak? Ya beda. Oke. 100 buat Pak Guntur. Terima kasih. Terakhir buat Pak ini ya, Pak Anung ya. Cakalang fufu merupakan ikan yang diawetkan melalui proses pengasapan sehingga memiliki cita rasa dan aroma yang khas. Fakta atau mitos, Pak? Apa ini? Cakalang Cakalang Ulangi fufu, lagi. Pak. Ulang ya. Cakalang. Cakalang fufu merupakan ikan yang diawetkan melalui proses pengasapan sehingga memiliki cita rasa dan aroma yang khas. Fakta atau mitos, Pak? Fakta. Yes, betul, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan pemirsa untuk para narasumber kita yang luar biasa ini, dan ternyata tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Untuk acara Kamu Bisa ini, jadi di sini saat ini saya ingin setiap narasumber yang telah hadir dan juga para founder untuk memberikan wish dan juga kesan pesan juga selama untuk acara Kamu Bisa ini. Kita bisa mulai dari Pak Rekson terlebih dahulu, Pak, dipersilahkan. Ya, jadi ada dua hal ya. Yang pertama, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kru Hope Channel. Ya, mereka sangat cekatan, sangat bersemangat, sangat luar biasa ya. Sehingga acara ini berjalan, saya katakan live. Setiap minggu, hampir tidak pernah absen ya. Jadi itu semua adalah karena komitmen yang luar biasa. Terima kasih juga kepada rekan saya Pak Guntur ini. Tadi saya katakan memulai itu mudah, tapi untuk jadi konsisten itu memerlukan sebuah komitmen yang luar biasa. Dan beliau sebagai motor di sini, saya harap semangatnya tidak akan reda, tapi akan selalu. Dan yang berikut yang saya lihat di sini ya. Ada banyak orang melihat ini masalah teknikal yang disajikan di Kamu Bisa ini, misalkan bagaimana bercocok tanam, bagaimana ini, bagaimana itu. Itu benar dari satu sisi. Tapi bagi saya yang paling ingin ditekankan di sini adalah motivasinya, semangatnya. Bagaimana para wirausahaan awan ini dari sebuah latar belakang keterpurukan bisa survival rate-nya itu tinggi sekali. Saya pikir ini akan dapat memotivasi para pemirsa untuk dan dapat ditiru ya. Bukan hanya masalah teknikal, mungkin akan nanti bisa divariasikan, tetapi semangatnya itu perlu kita tiru ya. Ibu-ibu yang sudah tua, sudah pensiun tapi tetap bersemangat. Itu luar biasa. Anak-anak muda seperti kita perlu meniru semangat mereka itu. Ya, jadi sekali lagi terima kasih kepada kru Hope Channel, terima kasih kepada Kamu Bisa. Kita berharap tayangan ini akan selalu maju ke depan, bahkan lebih banyak lagi jangkauannya dan lebih banyak lagi motivasi yang diberikan kepada nusa dan bangsa. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Rekson sekali lagi. Dilanjutkan oleh Pak Guntur, dipersilakan Pak Guntur. Ya, jadi harapan saya tentunya tahun ke-7, tahun ke-8 dan seterusnya ya. Harapannya tetap menjadi berkat bagi para pemirsa ya. Jadi ini penting sekali. Acara Kamu Bisa ini bukan hanya menginspirasi untuk sukses,
tapi juga mengajar atau mengajak untuk menjadi sukses dengan cara yang benar, dengan nilai yang benar. Jadi ini penting sekali. Dan terakhir, 6 tahun kamu bisa ini menunjukkan bagaimana pentingnya kerjasama. Ya. Dan inilah yang harapan saya, kerjasama ini akan terus tahun ke-7 dan seterusnya. Kerjasama dari siapa? Kerjasama dari pengarah acara, dari host, ya, dari narasumber ahli, narasumber praktisi, dan seperti Pak Rekson katakan tadi, dari tim produksi Hope Channel. Ya. Tanpa kerjasama, acara ini tidak akan pernah terrealisir. Jadi itu harapan saya, kerjasama yang sudah begitu baik akan menjadi lebih baik dan seterusnya kamu bisa akan terus mengudara. Amin, luar biasa. Kamu bisa akan terus mengudara ya pemirsa ya. Terima kasih banyak Pak Rekson dan Pak Guntur. Sekarang saya mau minta pendapat dari Pak Yatono, dipersilakan nih Pak Yatono. Apa nih wish-nya Pak untuk program Kamu Bisa? Harapan program Kamu Bisa itu ini karena program yang sangat luar biasa, memberikan inspirasi banyak orang. Jadi supaya ada bisnis dan semakin maju. Jadi harapan saya ke depan semakin banyak manfaatnya dan pasti selalu jaya di udara. Terima kasih Mbak Tamara. Luar biasa, dan juga ini sangat unik ya pemirsa ya, Pak Yatono ada di Yogyakarta dan kita ada di Jakarta, tapi bagaimana itu bisa connect luar biasa ya untuk membawa informasi berita yang bisnis, yang ide yang luar biasa itu juga sangat-sangat diapresiasi. Terima kasih banyak Pak Yatono untuk waktu dan tempatnya. Saya mau lanjut ke Pak Anung nih, Pak Anung, bagaimana Pak Anung? Dipersilahkan. Ya, program Kamu Bisa semoga terus berkembang seiring dengan potensi-potensi lokal yang belum sempat termanfaatkan. Nanti dari tayangan-tayangan di Kamu Bisa akan memberikan inspirasi untuk mencari-cari potensi apa lagi yang belum bisa atau belum kita sentuh. Nah ini harapannya pemirsa nanti mendapatkan inspirasi untuk berkreasi dan juga untuk praktek, kemudian menemukan hal-hal baru yang bisa ditingkatkan nilainya, sehingga bisa punya kemampuan di dalam bisnis. Terima kasih. Mengkudu Pak. Dilanjutkan oleh Ibu Johana, dipersilakan Ibu Johana. Terima kasih Mbak Tamara. Acara Kamu Bisa ini sangat bermanfaat dan biarlah dengan kerjasama yang baik, kolaborasi antara Hope Channel dan juga para narasumber ahli maupun narasumber praktisi kiranya bisa berkembang lagi dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Mbak Tamara. Luar biasa, terima kasih banyak Ibu Johana. Boleh Pak John Lee dilanjutkan Pak John Lee? Baik, sudah 6 tahun program Kamu Bisa dengan kurang lebih 164 episode dengan ide-ide bisnis yang sangat cemerlang, dan diharapkan untuk tahun ke-7 dan seterusnya kita tidak hanya di usaha-usaha yang berbasis produksi tapi juga manufaktur, kemudian usaha-usaha perdagangan dan usaha jasa. Dan yang paling penting adalah kita juga harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi di bidang digital agar pasar itu bisa kita tembus dengan semua segmen-segmen pasar yang tersedia dari produk-produk dan jasa-jasa yang kita tawarkan. Demikian. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk semua narasumber yang telah hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rekson, Pak Guntur, Pak Yatono, Pak Anung, Bu Johana, dan juga Pak John Lee, dan juga seluruh kru yang hadir pada hari ini. Kami juga ucapkan terima kasih banyak. Dari saya juga, saya boleh Pak ya, izinkan saya memberikan wish juga nih, harapan buat Kamu Bisa, karena Kamu Bisa ini juga merupakan program favorit saya. Jadi saya juga berharap ke depannya bisa menjadi berkat bagi semua yang melihat, yang menonton,
ditonton dan juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang di seluruh dunia malah bahkan ya. Jadi nggak sabar untuk kedepannya kita akan melihat apalagi sih gebrakan baru nih dari Kamu Bisa. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan pemirsa, setiap hari Selasa selalu kita akan menghadirkan produk-produk atau ide-ide bisnis yang baru nih yang bisa jadikan inovasi buat pemirsa di rumah. Baik, karena sudah sejam, sedih sekali juga saya harus menutup ini karena sebenarnya saya masih pengen berbincang-bincang dengan para narasumber luar biasa, tapi kita harus tutup juga pada malam hari pemirsa. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang mau didiskusikan terkait Kamu Bisa, boleh langsung saja di drop dalam kolom komentar dan kami akan siap untuk membalas dan meresponnya. Baik, kalau begitu saya Tamara Syanto beserta para kru yang bertugas pada malam hari ini kami pamit undur diri. Terima kasih banyak pemirsa sudah selalu menyaksikan Kamu Bisa. Sekali lagi selamat ulang tahun Kamu Bisa yang ke-6 tahun dan jangan lupa saksikan Kamu Bisa, karya mulia, bisnis luar biasa. Bye-bye. Selamat ulang tahun yang ke-6. Selamat ulang tahun. Tahun yang ke-6.